Satu. Shalom jemaat Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Saya percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau bersorak-sorai karena Yesus bangkit. Dan kita percaya lewat kebangkitan Tuhan, kemenangan besar terjadi atas hidup kita. Amin. Haleluya, mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami umat-umat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya kebangkitan-Mu memberi kemenangan kepada kami. Kami percaya ada hari esok yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berotoritaslah Engkau dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, hidup kami dipulihkan lewat ibadah kami, lewat penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, berotoritaslah Engkau. Ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap naikkan sembah kami di hadapan-Mu, bermazmur bagi Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam hidup kami Bapa, Kau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan kepada Dia, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan
Amin. Kami menang bersama dengan Engkau. Amin. Di dalam nama Yesus, Dalam nama kami Yesus. mau bersuka cita lebih lagi menyambut kebangkitan-Mu Tuhan. Kau bangkit memberi yang terbaik dalam hidup kami Amin. Tuhan. Kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus dan kita bisa bersuka cita bersama, kita katakan amin. Kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Siapa yang kita bersuka cita? Amin. Amin. Sekarang coba kita mau bersuka cita, kita angkat pujian kita dengan iman, kita mau katakan bahwa kita dalam tempat yang lebih dari kemenangan. Haleluya. Yesus. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatilah janjinya, Yesus Raja segalanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatilah janjinya, Yesus Raja segalanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita sekarang kita katakan kita umat lebih dari pemenang. Yeay. Kita umat lebih dari pemenang. Haleluya. Boleh semua sukacita. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kuasa kebangkitan Allah tercurah atas setiap kehidupan kita. Karena bukti kebaikan-Mu Tuhan, Engkau yang menghiasi kehidupan kami dengan segala kebaikan, dengan segala kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kepada Tuhan, aku ada.
kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali naikkan doa kita di depan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kebangkitan-Mu adalah kemenangan kami. Kebangkitan-Mu Tuhan sungguh bermakna bagi hidup kami ya Bapa. Karena itu kami bersyukur dan kami boleh berbangga menjadi umat yang Engkau pilih. Bukan kami yang memilih-Mu, tetapi Engkau-lah yang memilih kami. Ya Yesus, kami mau Tuhan di tahun ini ada satu hal yang baru yang Tuhan tanam di hati kami, agar kami semakin menghargai kematian-Mu dan mengucap syukur atas kebangkitan-Mu. Besar karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami siap menerima suara Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua bersemangat dan penuh dengan sukacita. Karena hari ini kita memperingati Yesus bangkit, sebuah tanda bahwa maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Bahkan bukan cuma dosa yang Yesus tebus di atas kayu salib, dia juga sudah menanggung semua sakit penyakit, segala kutuk. Dan itu merupakan kemenangan yang besar bagi kita. Saudara, karena itu saya beri tema pada Paskah tahun ini, firman Tuhan yang datang pada kita. Temanya adalah kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati. Saudara, kenapa saya katakan kebangkitannya merupakan sebuah kemenangan yang sejati? Karena kemenangan yang sejati itu kemenangan yang tidak mungkin bisa diganggu-gugat. Semua gelar, semua piala atau mahkota hadiah yang diraih oleh para pemenang itu masih bisa diperebutkan. Bahkan orang-orang pemecah rekor yang memiliki rekor sekian tahun lamanya, suatu saat rekornya juga akan terpecahkan oleh orang-orang lain, saudara. Tetapi kemenangan yang Yesus miliki, yang telah Yesus rebut, tidak pernah bisa disamai oleh siapapun. Kemenangannya sungguh kemenangan yang sejati, dan itu dipersembahkan bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya kita punya gelar, punya sebutan umat yang lebih dari pemenang. Kita buka dalam Roma 8 ayat 31 sampai yang ke-37. Roma 8 ayat 31 sampai 37. Saya akan baca ayat 31 sampai 36, dan 37 akan kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Terus apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, tidak akan ada yang bisa menyelesaikan kita, karena kasih-Nya begitu besar atas kita, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita punya gelar umat yang lebih dari pemenang. Karena kemenangan yang Yesus rebut, kemenangan sejati yang tidak bisa diganggu-gugat, yang tidak bisa dibatalkan, yang tidak bisa diraih atau diambil alih oleh siapapun juga. Dan kemenangan itu diperuntukkan bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya kita disebut sebagai umat yang lebih dari pemenang. Lalu apa makna sebenarnya dari kemenangan yang sejati itu? Kita harus tahu agar kita punya hidup yang lebih
dari orang-orang yang hari ini masih mengejar kemenangan, yang masih berusaha untuk mendapatkan kemenangan itu, yang sampai hari ini masih belum tahu apa yang akan terjadi esok, bagaimana nasibnya, bagaimana akhir hidupnya. Seharusnya kita punya hidup yang lebih bermakna dari mereka semua itu, karena kita sudah memiliki gelar itu, sudah umat yang lebih dari pemenang. Apa maknanya agar hidup kita lebih heran, lebih berbeda dari orang yang lain? Kita harus tahu yang pertama, hidup kita ini berawal dari kemenangan. Makna kemenangan yang sejati adalah hidup kita ini berawal dari kemenangan. Ya, saudara, itu yang harus membuat kita berbeda dengan orang lain. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan telah memberi kita kemenangan. Artinya saudara, hidup kita ini apapun yang kita hadapi, kita berangkat dari kemenangan. Kita berangkatnya dari kemenangan, saudara. Tolong kita pahami ini karena tentu berbeda, semangatnya, spiritnya berbeda. Orang yang berangkatnya belum tahu apa yang akan diraihnya dengan orang yang berangkatnya dari kemenangan. Sudah di sebuah pertandingan di Asia Tenggara atau bagi para penikmat bola, ada piala yang namanya piala AFF, saudara ya. Beberapa tahun yang lalu Indonesia sempat masuk ke final melawan Malaysia. Dan ada sistem, ada cara final mereka, yaitu finalnya dilakukan 2 kali. Yang pertama dilakukan di kandang Indonesia, yang berikutnya dilakukan di kandang Malaysia. Nah saudara, ketika bermain di kandang lawan, kita bermain di kandang lawan, dan kita hasilnya adalah menang. Nah, ketika bermain di kandang sendiri, tentu semangatnya beda. Kenapa? Karena berangkatnya dari kemenangan. Pertandingan sebelumnya sudah menang. Jadi pertandingan berikutnya itu semangatnya sudah berbeda. Seharusnya demikianlah kita hidup, menjalani hidup. Karena kita tahu kemenangan yang sejati sudah dimiliki Yesus dan dipersembahkan bagi saudara dan saya. Seharusnya segala sesuatu yang kita hadapi, kita punya semangat yang beda. Kenapa? Karena kita berangkatnya dari kemenangan. Saudara ingat bagaimana Daud menghadapi Goliat. Sebetulnya bukan cuma Daud yang menghadapi Goliat, tapi Saul dan ribuan tentara Israel. Tetapi kenapa semangat mereka berbeda? Kenapa Daud lebih bersemangat, lebih antusias, dan lebih mantap menghadapi Goliat? Kenapa? Karena sebelum menghadapi Goliat, ternyata Daud sudah terbiasa menang lawan singa dan beruang. Dari kemenangan-kemenangan setiap hari yang dia alami, seakan-akan dia yakin, kalau Yesus, kalau Tuhan menolong saya kemarin, hari ini Tuhan pun pasti tolong saya. Dan esok pun Tuhan juga pasti tolong saya. Itulah yang semangat, spirit, sikap hidup, cara hidup yang harusnya juga kita miliki. Karena Yesus bangkit, itu memberikan kemenangan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Kalau Yesus tolong kita kemarin, hari ini pun seharusnya pasti tolong kita. Dan untuk selama-lamanya Tuhan pasti tolong kita. Hidup kita harus berangkat dari kemenangan. Contohlah Daud, kita tidak perlu hadapi hidup dalam ketakutan. Kalau hari-hari ini kita menghadapi guncangan yang luar biasa lewat virus corona, semua orang ketakutan. Ya, kita harus beribadah di rumah, kita harus stay at home, melakukan social distancing, memakai masker. Saudara, itu kita lakukan sebagai tindakan waspada, bukan sebagai wujud ketakutan. Salah kalau ketakutan, saudara. Semua itu kita lakukan, ya kita taat kepada pemerintah, dan kita harus waspada. Karena firman Tuhan katakan, berjagalah dan berdoalah, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Berjaga dan berdoa itu tanda waspada. Tetapi bukan berarti kita hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam kewaspadaan. Kita berangkat dari kemenangan. Itulah gaya hidup yang harusnya kita miliki. Itu makna yang pertama, kemenangan yang sejati. Yang kedua, saudara,
makna yang seharusnya mewarnai dan mempengaruhi hidup kita dari kemenangan yang sudah Yesus rebut adalah kita harus hidup berisi dengan perjuangan. Hidup kita harus berisi perjuangan. Ya, saudara, keselamatan yang sudah Tuhan berikan dan berhak untuk kita terima, keselamatan tidak lagi kita kejar, tetapi setelah keselamatan harus dikerjakan. Amin. Dan waktu kita mengerjakan keselamatan selama kita hidup, itu butuh perjuangan dan harus diperjuangkan, saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10 mengatakan demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita sudah selamat. Saya percaya kita mengaminkan hal ini. Kita sudah selamat karena kita punya juru selamat. Tetapi Yesus tetap menginginkan kita berjuang. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Saudara, kita bisa kehilangan kemenangan yang Yesus berikan, tetapi bukan karena iblis yang merebut kemenangan itu, bukan. Kemenangan kita bisa hilang jika kita melepaskan kemenangan itu. Iblis tidak mungkin lagi merebut kemenangan karena iblis sudah dikalahkan. Tetapi kita akan mengalami kekalahan, kita hilang kemenangan kalau kita melepaskannya. Untuk mempertahankannya kita perlu berjuang, saudara. Ya, kita tahu bahwa iblis itu terus mengganggu kita. Sekalipun iblis sudah dikalahkan, bukan berarti dia berhenti berusaha mengganggu kita. Dia terus mengganggu kita. Iblis berusaha mengganggu hati dan pikiran kita, saudara, agar kita melepaskan kemenangan itu. Iblis selalu menggoda kita, menawarkan sesuatu yang seakan-akan indah, lebih baik dari kemenangan yang Yesus berikan, lebih baik dari hidup kekal. Selalu kita digodanya. Dan kalau kita tergoda, saudara, kita bisa melepaskan itu. Sama seperti Esau. Esau, dia memiliki hak kesulungan, berkat atasnya. Tetapi karena dia tergoda, hati dan pikirannya tidak terjaga, sehingga dia rela menukarkannya begitu saja dengan semangkuk kacang merah. Artinya, saudara, Esau sendiri yang melepaskan kemenangan itu, sehingga dia kehilangan berkat yang dari Tuhan. Demikian juga hari ini, saudara, kemenangan itu tidak pernah bisa direbut oleh iblis. Tetapi kitalah yang seringkali melepaskannya dan lebih memilih untuk menerima tawaran dari iblis. Kenikmatan dunia, hal-hal yang sementara. Mari saudara, kalau kita paham bahwa kemenangan sejati yang Yesus berikan itu sangat bermakna dalam hidup kita, marilah hidup kita harus hidup berisi dengan perjuangan, saudara. Hati-hati, jaga pikiran, jaga hati, karena dari pikiranlah kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, dari pikiran kita juga semakin jauh dari Tuhan. Matius 4 ayat 17 mengatakan demikian. Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, bertobat itu bahasa aslinya adalah metanoia, artinya pembaharuan pikiran. Jadi pikiran, bertobat itu berbicara tentang pembaharuan pikiran. Jadi artinya tolong dibedakan antara bertobat dengan menyesal. Bertobat sangat beda dengan menyesal. Orang yang menyesali kesalahannya belum tentu bertobat. Tapi orang yang bertobat pasti ada penyesalan dalam hidupnya. Saudara, tolong dibedakan. Mungkin kita pernah mengalami naik angkot atau naik bis, perjalanan sudah cukup jauh, baru kita sadar bahwa bis yang kita tumpangi, yang kita naiki ternyata salah jurusan. Ya saudara, karena kita sadar bahwa kita sedang salah arah, salah jurusan, mulailah kita menceritakan kepada orang-orang sekitar kita dengan penuh penyesalan. Aduh, kenapa saya salah jurusan? Tapi saudara, hanya menyesali saja itu tidak akan pernah merubah arah kita.
kita tetap salah jurusan. Kecuali kita segera berteriak kepada sopirnya, "Stop, Pak!" Dan setelah itu kita turun dari bis dan kita mulai cari bis lain yang sesuai dengan jurusan kita. Artinya kita berlawanan arah. Itulah pertobatan. Jadi bedakan antara pertobatan dengan penyesalan. Hidup kita harus penuh dengan pertobatan. Pertobatan harus setiap hari. Itulah perjuangan yang harus kita miliki. Memiliki kemenangan yang besar, kemenangan sejati dari Tuhan, bukan berarti kita hidup tanpa perjuangan. Hidup harus diisi dengan perjuangan, saudara. Saat menerima Yesus, kita urusan kekekalan itu sudah selesai. Kita nggak usah pusing lagi memikirkan nanti kalau kita mati kita akan kemana karena urusan kekekalan. Sudah selesai begitu kita terima Yesus. Ya, karena Yesus mati untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Satu ayat di dalam Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Sampai di situ dulu, saudara ya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Renungkan saja, domba diutus ke tengah serigala. Dengan kata lain, sepertinya Tuhan sedang memberi makan serigala. Kenapa? Karena domba tidak mungkin melawan, domba tidak mampu lari dikejar serigala. Seakan-akan Tuhan sedang memberi makan kepada serigala, karena domba diutus ke tengah serigala. Tetapi ini memiliki makna bahwa Tuhan ingin agar kita berjuang. Tidak hanya menerima kemenangan begitu saja, tetapi kita harus berjuang. Dan kita harus tahu tadi poin pertama, berangkatnya dari kemenangan. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang lebih dari pemenang? Mental kita harus beda. Saya lanjutkan ayatnya. Kalau kita diutus ke tengah serigala, sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulus itu bicara tentang hati, tapi cerdik bicara tentang pikiran. Ya, tulus berbicara tentang hati, cerdik berbicara tentang pikiran. Karena itu saudara, jaga hati, jaga pikiran. Karena kita ada di tengah-tengah serigala. Dua hal ini akan membuat kita tetap bertahan di dalam perjuangan dan kita akan berakhir dengan kemenangan, saudara. Ya, itu hal yang perlu kita ketahui, kita pahami. Dan yang ketiga, saudara, makna yang harus kita pahami. Hidup kita harus berawal dari kemenangan. Hidup kita diisi dengan perjuangan. Dan yang ketiga, hidup kita berakhir dengan kemuliaan. Hidup kita berakhir dengan kemuliaan. Untuk itulah Yesus mati, Yesus bangkit. Agar kita memulai hidup dari kemenangan. Hidup kita diisi dengan perjuangan. Dan hidup kita pun berakhir dengan kemuliaan. Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat yang ke-30, begini bunyi firman Tuhan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Luar biasa. Saudara dan saya, kita ditentukan, dipilih dari semula, saudara. Ya, kita dijadikan anaknya. Kita ada. Semua yang kita alami hari ini perlu kita tahu itu bukan tanpa sebab. Semua yang ada dalam hidup kita, semua yang kita alami, semua yang kita miliki, semua yang terjadi, yang hari-hari ini terjadi, itu bukan tanpa sebab. Pasti ada yang memulainya. Pasti ada yang memulainya. Saudara saya dijadikan anak-anaknya. Kita dipilihnya, kita dibenarkan dan kita dimuliakan. Dan kita ingat bahwa bukan kita yang memilih dia, tapi dialah yang memilih kita. Amen. Yesus yang memilih saudara dan saya. Amen. Dan kita yakin, kita akhiri hidup kita dengan kemuliaan. Kemuliaan adalah akhir hidup kita. Itulah sebabnya lewat kebangkitannya, kenaikannya, kita diberi kuasa supaya hidup kita sebagai pemenang, hidup kita dalam perjuangan, dan hidup kita berakhir dengan kemuliaan, bukan dengan kehinaan. Amen. Saya pernah katakan, bahkan sering kali berulang-ulang saya katakan tentang kuasa yang kita punya. Salah satu adalah kuasa perkataan, kuasa lidah, saudara. Ketika kita memerintahkan gunung tercampak, maka gunung itu bisa tercampak jika kita mengucapkannya. Lukas 17 ayat 6 ada bunyi yang lain mengatakan
Demikian Lukas 17 ayat yang ke-6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, ini bukti lain. Yesus ingin mengajar kita. Kalau kita punya iman sebesar biji sawi saja, ada kuasa dalam perkataan. Terbantulah pohon ara itu tertanam di laut pun itu bisa terjadi, saudara. Saudara, sejak akhir Maret perlu kita ketahui, saya sampaikan sedikit bahwa semua gereja, para pendoa memperkatakan, tercampaklah corona, tercampaklah COVID-19. Itu sejak akhir Maret, saudara. Pertanyaannya, sudahkah tercampak? Kalau kita percaya akan firman Tuhan, dan saya percaya, saya berani katakan, sudah tercampak, saudara. Sudah tercampak. Dan yang kita lihat hari-hari ini, yang sedang kita lihat hari ini, hanyalah sisa-sisanya saja. Seperti pohon ara tadi, saudara, demikian juga halnya dengan pohon. Kalau pohon yang lebat buahnya dicabut sampai akar-akarnya, pertanyaannya, saudara, apakah buahnya langsung mati? Belum. Ya, sekalipun pohon itu sudah tercabut sampai akar-akarnya, buahnya masih ada di situ. Ya, tetapi pohon itu sudah mati. Demikian juga dengan corona, COVID-19, sudah tercabut sampai akar-akarnya. Hari ini kita hanya melihat sisa-sisanya saja, saudara. Nah, saudara, kita perlu membangun roh kita, karena semua yang ada di daging kita, semua yang tampak di tubuh kita, di daging kita, semuanya bermula dari roh. Semua bermula dari alam roh. Alam nyata itu terjadi dimulai dari alam roh. Jika dalam roh kita menang, pasti daging mengikutinya. Roh kita harus kuat dalam masa-masa keguncangan yang besar ini, supaya daging kita kuat menghadapi segala sesuatu. Peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Sekarang ini saudara sadar bahwa kita sedang dilatih perang oleh Tuhan untuk menghadapi keadaan yang lebih mengerikan lagi. Karena mau tidak mau kita harus hadapi, saudara. Satu persatu nubuatan sudah digenapi. COVID-19 hanyalah awal mula saja. Karena setelah COVID-19 ini berakhir, masih ada banyak goncangan dan bermunculan virus-virus baru yang lebih mengerikan dan lebih mematikan. Tetapi sekali lagi, itu bukan untuk kita takuti, saudara. Karena hari ini kita sedang dilatih berperang. Kita akan ngerti nanti suatu saat apa maksudnya peperangan rohani. Ya, akan banyak peperangan rohani di depan nanti, saudara. Dan kita harus semakin peka karena Tuhan yang memimpin kita. Kita harus peka dengan suara Tuhan karena Tuhan yang akan memimpin peperangan itu. Kapan kita harus berlari, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus maju berperang, kapan kita harus bersembunyi. Kita harus berhikmat, saudaraku. Kapan harus bergerak. Nah, saudara, di saat itu kita tidak bisa lagi menjadi sekedar Kristen biasa. Kita harus masuk kepada dimensi yang baru, itu Kristen ilahi, Kristen yang semakin dimuliakan. Kita nikmati saja hari-hari ini, saudara. Pegang janji Tuhan, kemenangan sudah diberikan. Apapun yang menghadang kita di depan, kemenangan itu sudah menjadi milik kita. Kita harus memulainya dari kemenangan, kita isi dengan perjuangan, dan kita akhiri dengan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Engkau bangkit, Tuhan, dan kuasa kebangkitan-Mu itu yang mengubah hidup kami. Kami tidak seperti orang-orang yang lain, tapi kami punya kelebihan. Dan kami mau lebih lagi memaknai kemenangan yang Tuhan beri. Hidup kami mulai dari kemenangan. Hidup kami harus isi dengan perjuangan. Dan hidup kami pasti berakhir dengan kemuliaan. Di dalam nama Yesus, jadi Tuhan, seperti yang Engkau firmankan atas setiap umat-Mu semua. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kemenangan terjadi atas hidup kita. Dan hidup kita diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan lewat firman-Nya. Puji nama Tuhan, tiba waktunya kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami.
saat kami mau berjalan bersama dengan Engkau dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami siap untuk memberikan korban syukur kami yang terbaik untuk Engkau. Mari Kau memberkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda, dan kami percaya pekerjaan usaha kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Kita bawa pujian kita katakan, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korban kami ingat dan selamatkanmu. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Dan puji nama Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita naikkan syafaat kita dan menerima berkat dari Tuhan, mari terlebih dahulu kita naikkan pujian kita. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kita mau bersyukur untuk kebangkitan Tuhan. Kita percaya kuasanya tercurah atas hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita mau katakan kepada Dia dengan suara, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau memegang tangan kami. Amin. Dan dengan tangan kanan-Mu itulah Tuhan yang selalu memberikan kami kemenangan. Amin. Dan kami katakan, Bapa, jangan Tuhan lepaskan Tuhan. Yes. Setiap kami mau selalu berjalan dengan-Mu. Amin. Hari-hari ini yang kami hadapi sangatlah tidak pernah kami bayangkan dan sangatlah mengguncang Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap percaya selama berjalan bersama Yesus, sesungguhnya kemenangan selalu ada di dalam kami ya Bapa. Engkau memberkati bangsa Indonesia ya Bapa, seluruh pemimpinnya ya, dan seluruh aparatur negara dan semua
hal yang saat ini boleh dihadapi, semua yang terlibat di dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang di tengah bencana COVID ini juga mengalami bencana alam. Tuhan juga berikan kekuatan atas mereka ya Bapa. Engkau berkati Tuhan kota di mana kami tinggal, kota di mana orang-orang yang kami kasihi berada. Engkau memberkati mereka semua, Engkau berikan kekuatan dan membuat mereka semakin melekat kepada Kristus. Kami tahu kedatangan-Mu semakin dekat, tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin nyata, dan biarlah kami semua semakin bijaksana untuk menghadapinya, menjaga hidup kami akan tetap semakin melekat kepadamu. Tuhan, berkati semua orang yang dalam sepanjang minggu ini Tuhan karuniai, Tuhan dengan usia, pertambahan usia, biarlah mereka semakin menyadari betapa besarnya kasih Tuhan atas mereka. Mereka semakin hari semakin mencintai Kristus dengan segala cara, lewat hidupnya, lewat ucapan syukurnya. Tuhan, kami serahkan juga segala hal yang mungkin di depan kami tidak kami ketahui, tapi kami percaya Tuhan sertai kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami yakin Tuhan pegang tangan kami. Inilah seru dan doa kami Yesus. Kami percaya kami saat ini ada di dalam genggaman tangan-Mu, dan kami siap melangkah bersama-Mu. Mari sebelum kita menerima berkat-Nya, mari kita naikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara, bukalah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Yakin percaya mata Tuhan tertuju, terarah kepadamu saat ini. Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Di tangannya ada kuasa, ada berkat, ada kemuliaan, ada kemenangan, dan siap dicurahkan senantiasa baru atasmu. Dan terimalah saat ini berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Ditambah-tambahkan segala yang baik, dan percayalah penyertaannya sempurna atasmu. Ada kemenangan, keberuntungan, keberhasilan setiap saat. Semakin hari semakin bertambah, mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat Paskah.